Baik, kita lanjutkan perkuliahan kita tentang ligan dan reseptor. Sebagai contoh misalnya adalah mekanisme kerja hormon, yaitu suatu zat yang berfungsi sebagai alat komunikasi di dalam sel yang berlangsung secara kimiawi. Hormon merupakan senyawa-senyawa yang juga berinteraksi dengan reseptor, seperti halnya enzim terhadap substrat. Hormon dikenal ada dua jenis, ada hormon yang berupa kimiawi dan hormon steroid. Umumnya hormon-hormon kimiawi itu memiliki reseptor pada membran sel. Sebaliknya hormon-hormon steroid memiliki reseptor dalam sitoplasma maupun di dalam nukleus. Oleh karena itu dapat dipahami bahwa hormon-hormon yang bersifat steroid itu cenderung berperan di dalam proses regulasi sintesis protein maupun dalam sistem reproduksi. Nah, salah satu model interaksi hormon dengan reseptor, misalnya pada hormon-hormon kimiawi, hormon-hormon kimiawi itu memiliki reseptor pada membran sel, di mana interaksi itu tentu ditopang oleh adanya suatu carrier atau suatu fasilitate. Dan ketika masuk ya ke dalam sel, maka ada proses pengaktifan oleh second messenger dan terjadi suatu interaksi enzimatis yang bersifat cascade sampai mendapatkan suatu target dari reseptor tadi. Hal ini berbeda dengan hormon golongan steroid, di mana sifat hormon-hormon steroid ini yang cenderung bersifat hidrofobik, dia dapat langsung masuk ke dalam sel melalui proses gradien konsentrasi. Jadi konsentrasi yang tinggi ke konsentrasi yang rendah. Nah, ketika di dalam sitoplasma baru terjadi interaksi antara hormon steroid tadi dengan reseptornya, dan cenderung masuk ya menginduksi signaling yang ada di dalam sitoplasma untuk seterusnya menuju ke nukleus ya di dalam proses sintesis protein. Jadi perbedaan yang nyata dari hormon-hormon kimiawi dan hormon-hormon steroid, bahwa hormon-hormon kimiawi atau hormon-hormon non-steroid itu cenderung terjadi suatu reaksi cascade ya dengan mengaktifkan beberapa second messenger, termasuklah di dalamnya proses adeninat siklase, siklik AMP, protein kinase, dan tentu saja produk yang diinginkan. Nah, kemudian untuk hormon-hormon steroid, karena dia bersifat hidrofobik, maka steroid hormon tadi atau hormon steroid tadi dapat langsung masuk ke dalam sitoplasma, kemudian membentuk kompleks reseptor situ dan terus ke DNA ya untuk menghasilkan suatu produk yang diharapkan. Nah, beberapa reseptor-reseptor transmitter kita ketahui dari golongan-golongan asetylkolin ya, itu ada reseptor-reseptor muskarinik, ada nikotinik, kemudian ada adrenergic ya. Itu tergolong reseptor-reseptor kimiawi ya. Kemudian ada glutamat ya. Kemudian juga ada histamin ya, ada opiat dan sebagainya. Nah, perbedaan apa yang menunjukkan adanya reseptor spesifik dan reseptor non spesifik dalam target obat? Bahwa reseptor-reseptor itu adalah suatu molekul protein seperti halnya dengan enzim yang kerjanya sangat spesifik ya, bahkan stereospesifik. Jadi dia bisa mengikat suatu bagian protein di dalam hormon atau obat tadi jika terjadi interaksi ya antara gugus-gugus fungsi dari obat tadi dengan gugus-gugus aktif yang ada di binding site dalam reseptor tadi.
tidak hanya secara selektif, tetapi juga dapat secara stereo. Jadi misalnya ada bentuk bidang optik, ya, ada yang devo atau levo antara yang kanan dengan kiri, itu dia bisa sedemikian selektifnya. Nah, kemudian reseptor ini, ya, itu dapat mengikat dalam ukuran nanomolar, ya, atau mikromolar. Jadi dalam ukuran yang sangat kecil. Nah, obat-obat atau senyawa-senyawa endogen yang terikat terhadap reseptor itu dapat dinyatakan sebagai ligan. Kerja ligan itu ada dua. Ada ligan yang sifatnya agonis, artinya molekul-molekul itu terikat dengan reseptor untuk menghasilkan respon yang mirip terhadap ligan endogen yang ada. Ya. Dan lawannya tentu adalah antagonis, yaitu molekul-molekul yang terikat dengan reseptor namun tidak menyebabkan respons. Oleh karena itu, mekanisme antagonis ini bisa berlangsung secara kompetitif, ya, artinya reaksinya dapat balik, ya, atau non kompetitif, ya, non reversible, ya, atau strong binding, ya. Jadi kalau kompetitif ada reversible yang lemah, ya, ikatan yang lemah, ya. Nah, itu yang bisa dilihat di dalam proses antagonis. Nah, mungkin Bapak Ibu di rumah bisa melihat slide model ligan antagonis di situ. Jadi ada suatu ligan di bagian atas, dia akan menempel di reseptor, kemudian itu diikat masuk ke dalam membran sel, kemudian dilihat efeknya. Kalau ikatan ligan dengan reseptor tadi betul-betul padu, dia akan memberikan suatu efek, ya. Itu kalau yang agonis. Kalau yang antagonis, ya, ada ligan menempel di reseptor, tapi dia memblok, gitu. Dia memblok sehingga ini tidak memberikan efek. Itu yang sifatnya antagonis. Nah, sekarang cerita dengan affinity dan efikasi. Bahwa interaksi ligan dengan reseptor itu juga sangat dipengaruhi oleh atraksi obat, ya, terhadap reseptor. Afinitas itu adalah kemampuan obat untuk terikat dengan reseptornya. Jika afinitasnya itu tinggi, ya, afinitas itu tinggi, maka itu berarti bahwa konsentrasi pengikatan, ya, terhadap reseptor itu rendah. Sebaliknya, afinitas yang rendah itu menunjukkan pengikatan konsentrasi itu tinggi. Kalau tidak ada afinitas berarti tidak ada ikatan. Nah, sekarang mana yang lebih baik sekarang? Afinitasnya tinggi atau afinitasnya rendah? Kira-kira. Suatu obat, katakanlah obat yang bersifat sebagai antibiotik, ya, kita mengharapkan kira-kira yang afinitas tinggi apa afinitas rendah? Artinya, kalau afinitasnya tinggi, maka antibiotik yang diharapkan nanti terikat dengan reseptor itu konsentrasi rendah. Jadi kita membutuhkan konsentrasi rendah. Sebaliknya, kalau afinitas antibiotik itu dikatakan rendah, jika penggunaan konsentrasi antibiotik itu tinggi. Jadi di sini bisa kita bayangkan kalau misalnya untuk sifatnya sitotoksik, tentu kita mengharapkan yang afinitasnya tinggi karena penggunaannya dalam jumlah yang sedikit. Ya. Kemudian ada efikasi. Efikasi ini adalah suatu nilai aktivitas intrinsik. Efikasi satu itu jika efek yang ditimbulkannya itu maksimum. Ya, efikasinya satu artinya maksimum. Jadi seperti sistem apa itu? Sistem di komputer itu,
ya ada 1 dan 0 gitu, sistem itu. Ya, sebaliknya kalau tidak memberikan efek maka efikasinya 0. Nah, dengan demikian kita dapat membedakan sekarang bahwa penggunaan jenis-jenis obat ya berdasarkan afinitas dan efikasinya. Kalau obatnya bersifat agonis, ya afinitasnya ada, ya dia memiliki afinitas, efikasinya tinggi. Kalau parsial agonis, afinitasnya ada, tapi efikasinya rendah. Sebaliknya, kalau antagonis itu bisa bersifat kompetitif, itu afinitasnya low atau medium, tapi tidak mempunyai efikasi. Nah, sebaliknya kalau non-kompetitif, afinitasnya tinggi, efikasinya rendah. Ya mungkin nanti Bapak Ibu bisa mencari ya jenis-jenis contoh obat-obat yang biasa digunakan ya untuk antibiotika terkait dengan sistem agonis dan antagonis ini. Nah sekarang kita melihat pengklasifikasian obat ya berdasarkan atas reseptor yang ada, bahwa ada obat-obat yang sifatnya itu general. Ya, karena memiliki suatu karakteristik yang umum berdasarkan lokasinya, berdasarkan interaksinya, berdasarkan adanya second messenger yang terlibat dalam proses transduksi, ya, dan sebagainya. Nah, pengklasifikasian secara umum itu, ya, ada 4 golongan. Ada yang reseptor klasikal atau physiological reseptor, dan ada yang uptake carrier, transport, dan ion channel, dan enzimatik. Obat-obat yang tergolong memiliki reseptor klasik, seperti yang dikatakan tadi, jadi ada interaksi antara obat dengan reseptor, terjadi interaksi sedemikian rupa, kemudian digiring masuk ke dalam sel, kemudian langsung melakukan suatu aktivitas. Kemudian ada yang carrier, ya. Glukosa itu masuk ke dalam sel juga melalui suatu carrier yang namanya glukosa transport. Nah, kenapa? Karena glukosa itu bersifat hidrofilik. Sedangkan suasana dalam membran itu adalah hidrofobik. Ya, jadi tidak mungkin akan bersatu. Oleh karena itu ada suatu carrier yang menggiringnya masuk ke dalam. Nah, insulin juga masuk melalui reseptor insulin. Nah, baru nanti setelah berada di dalam sel, insulin akan mengarahkan glukosa tadi untuk selanjutnya melakukan proses metabolisme yang dikenal dengan fosforilasi tingkat substrat. Jadi glukosa itu berubah menjadi glukosa 6-fosfat dan seterusnya melalui proses glikolisis. Tanpa adanya perubahan dari glukosa menjadi glukosa 6-fosfat, itu tidak akan menghasilkan energi. Ketiga, ada model ion channel. Nah, ini ada ion ya yang memberikan peluang untuk terjadinya interaksi antara muatan positif dan muatan negatif dari reseptor dengan ligan. Itu terjadi kalau adanya beda potensial listrik ya antara ion-ion tadi. Yang keempat adalah model enzimatik, yaitu di mana interaksi antara ligan dengan reseptor terjadi melalui mekanisme enzimatis ya, antara enzim dengan substrat ya, kemudian membentuk kompleks enzim substrat dan seterusnya menghasilkan produk. Contoh misalnya reseptor-reseptor di dalam sistem saraf. Kita tahu ada reseptor yang berada dalam postsinap dan presinaptik. Nah, pada postsinap reseptor itu ya umumnya berada di dalam ujung-ujung dendrit. Jadi ketika ada suatu stresor, ada suatu efektor itu ditangkap oleh dendrit ya melalui reseptor di presinap ya.
di presinap, ya. Kemudian itu akan terjadi perbedaan pada potensi listrik sepanjang badan akson. Kemudian dia akan men-trigger channel natrium, sodium untuk membuka, ya, sehingga menginduksi channel kalsium. Ion kalsium itu akan masuk. Nah, masuknya ion kalsium ini akan mendesak vesikel yang mengandung neurotransmitter ke bagian postsinap, sehingga nanti baru dilepas neurotransmitter itu ke sel target. Itu model yang terjadi pada sistem saraf. Sedangkan contoh kedua adalah reseptor yang berada di permukaan atau di dalam sel. Reseptor-reseptor yang berada di permukaan sel ada misalnya adalah reseptor ion channel, ya, ya seperti glukosa, ya, insulin, misalnya. Ada juga reseptor yang menggunakan like the protein G. Jadi modelnya menggunakan protein G. Kemudian ada reseptor enzim, ya, itu yang terjadi pada permukaan. Kemudian ada reseptor intraselular, ya. Kemudian ada model interaksi secara stimulan atau secara inhibisi dengan menggunakan enzim atau aktivitas organ, ya, dengan jalan menstimulasi atau menginhibisi proses kontraksi di dalam jantung dan relaksasi otot. Nah, di dalam reaksi interaksi ini kita mengenal ada yang disebut dengan second messenger. Second messenger adalah suatu proses signaling, ya, dalam berbagai keadaan untuk menopang terjadinya reaksi obat dengan reseptor tadi. Apa misalnya? Siklik AMP, siklik GMP, fosfolipid, fosfoinositol, ya, asam arachidonat, ion kalsium. Itu semua adalah second messenger. Ya, jadi untuk hormon-hormon kimiawi dia membutuhkan second messenger di dalam mekanismenya. Nah, reaksi atau interaksi obat dengan reseptor ini sangat-sangat dipengaruhi oleh sekurangnya ada 3 persoalan di situ. Pertama, bagaimana struktur dari reseptor itu? Ya. Gugus fungsi apa yang berperan melakukan interaksi dengan ligan? Kemudian bagaimana bentuk stereospesifiknya? Ya. Apakah levo ke kiri atau dextro ke kanan? Jadi ada perputaran bidang rotasi. Karena sesungguhnya reseptor itu juga dinamis. Jadi ketika misalnya ligan tadi terikat oleh reseptor, maka reseptor sedemikian rupa akan melakukan suatu perubahan konformasi molekul. Jadi tidak rigid, ya, tidak kaku. Ya, terjadi interaksi sedemikian rupa, kemudian dia baru menarik ke dalam sel, membentuk kompleks reseptor dengan obat, selanjutnya diinduksi oleh protein-protein signaling, baru memberikan respon, ya, yang menunjukkan adanya efikasi atau potensi obat itu tadi. Nah, obat selalu diharapkan memberikan efek yang menguntungkan. Ya, oleh karena obat itu berkemampuan berinteraksi dengan reseptor dan tentu mengalami suatu perubahan. Ya, untuk apa obat dikonsumsi kalau tidak memberikan keuntungan, ya, memberikan efek secara fisiologis. Atau obat dikonsumsi untuk mengurangi suatu keadaan patologis. Ya. Jadi interaksi itu mengalami perubahan, bisa perubahan secara fisiologis, perubahan secara biokimia, ya, adanya suatu enzim-enzim yang mengalami inaktivasi atau aktivasi, atau mengurangi proses patologis itu sendiri. Nah, aktivasi reseptor mungkin diawali oleh serangkaian reaksi. Ya, jadi ada suatu tahap-tahapan
sampai memberikan efek daripada obat itu sendiri. Nah, secara kinetika kita bisa hitung bahwa kecepatan reaksi obat tadi, ya, kalau dihitung kinetikanya, akan sangat ditentukan oleh tahapan reaksi mana yang paling lambat, ya, dari obat tadi. Jadi secara keseluruhan kecepatan reaksi obat itu memberikan efek itu sangat ditentukan oleh tahapan mana dalam interaksi obat dan reseptor itu yang paling lambat berlangsung. Nah, dengan demikian secara klasik kita mengenal bahwa interaksi obat dengan reseptor itu, ya, kalau dia bersifat agonis, itu artinya melakukan suatu proses stimulasi. Kalau bersifat antagonis, itu artinya obat itu bekerja secara inhibisi. Ya. Jadi sebagai contoh misalnya neurotransmitter, kita lihat misalnya noradrenalin, ya, dia bekerja terhadap reseptornya, kemudian dia bisa memberikan aksi. Hormon misalnya angiotensin, ya, dia bekerja terhadap reseptornya, dia memberikan aksi. Kemudian ada histamin misalnya sebagai model untuk hipersensitivitas, ya, bekerja terhadap reseptor dan memberikan aksi. Nah, sedangkan reseptor yang menggunakan carrier, ya, dia memberikan suatu gambaran regulasi tersendiri dalam obat tadi. Ya, ada proses uptake inaktivasi, kemudian baru terjadi kegiatan dari misalnya pada norepinefrin misalnya, ya, dan seterusnya. Nah, selanjutnya mekanisme ion channel. Jadi obat berinteraksi, ya, dengan ion-ion yang ada di dalam channel itu untuk melakukan suatu peningkatan atau penghambatan, ya. Misalnya di sini contohnya adalah verapamil, di mana kalsium itu atau calcium channel blocker, ya, sebagai contoh dari ion channel. Kemudian mekanisme secara enzimatik, obat berinteraksi dengan enzim yang mengakibatkan adanya penghambatan aktivitas enzim, ya, misalnya golongan-golongan neostigmin yang menghambat kerja asetilkolinesterase, ya. Kemudian ada aspirin yang menghambat siklooksigenase, ya, dan penurunan prostaglandin. Ini pada proses-proses inflamasi. Nah, sekarang kita lihat bagaimana model penghambatan neostigmin, ya, penghambatan aktivitas enzim oleh neostigmin, ya, atau dikenal sebagai antikolinesterase, di mana neostigmin ini bekerja untuk menghambat asetilkolinesterase, yang akibatnya efeknya adalah tentu meningkatkan asetilkolin, ya, di dalam sinaps. Nah, metabolisme asetilkolin itu, sebagaimana kita ketahui, asetilkolin itu kan dibentuk dari asetil, ya, dan kolin melalui reaksi transferasi. Jadi ada pemindahan kolin ke asetil oleh enzim kolin asetiltransferase. Nah, setelah terbentuk asetilkolin, ya, setelah terbentuk asetilkolin, maka asetilkolin itu akan di-packaging di dalam sinaps atau disimpan sampai nanti suatu ketika dia akan terbuka dengan adanya pengaruh dari ion kalsium, ya. Baru dilepas asetilkolin itu ke celah sinaps. Nah, asetilkolin yang dilepas itu nanti terikat dengan reseptornya pada membran postsinap. Tetapi keberadaan asetilkolin ini juga bisa direuptake kembali, tarik kembali, ya,
dihidrolisis asetilkolinnya melalui enzim asetilkolinesterase, sehingga asetilkolin berubah menjadi asetat dan kolin. Kemudian kolin tadi ditarik kembali ya menjadi senyawa kolin bebas ya. Begitu juga dengan asetat. Jadi mekanisme ya pelepasan asetilkolin ini tentu ada regulasi di situ. Di mana regulasinya itu terjadi secara reuptake, ya, penarikan kembali. Nah, contohnya misalnya pada kasus myasthenia gravis, yaitu suatu penyakit autoimun, ya, di situ kita bisa melihat bagaimana peranan dari asetilkolin dalam penyakit tersebut. Ya. Kemudian neostigmin ini juga menghambat asetilkolinesterase, ya, sehingga asetilkolin yang siogianya ya untuk menghasilkan asetat dan kolin itu dihapus, dihambat. Ya. Nah, sedangkan proses penghambatan enzimatis melalui aspirin, mekanismenya terjadi pada penghambatan siklooksigenase. Ini suatu enzim yang berperan dalam produksi rasa nyeri. Ya. Dan efek farmakologi yang bisa ditunjukkan dengan adanya penghambatan itu tentu adanya penurunan senyawa prostaglandin, adanya penurunan rasa nyeri, dan penurunan demam. Ya. Nah, tentu ini banyak digunakan di pasaran, bahwa proses-proses inflamasi dan aktivitas siklooksigenase itu terjadi karena infeksi. Ya. Jadi infeksi itu menyebabkan terjadinya pelepasan asam arachidonat sebagai prekursor dari siklooksigenase. Kemudian siklooksigenase itu melepaskan prostaglandin sehingga kita terasa nyeri dan panas. Adanya aspirin itu menghambat aktivitas siklooksigenase sehingga prostaglandinnya menurun. Ya. Saya pikir itu saja model interaksi daripada ligan dengan reseptor dan beberapa contoh mekanisme kerja hormon. Mudah-mudahan apa yang disampaikan ini bermanfaat tentunya. Dan jika ada hal-hal yang perlu dipertanyakan mungkin bisa didiskusikan dalam kesempatan lain. Terima kasih. Selamat malam.